Tawil, apa kabar? Hai, halo Ci, baik, baik, kabar baik. Ci, Aduh, Alin gimana? baik. Nggak dingin Baik. tetap segar katanya. Udah ada yang Luar komen tuh. biasa. Iya, Ah, makanya ah, pakai jaket ya. iya, dingin soalnya. Baik, hari ini kita mau ngobrolin soal pernyangkutan ya. Kan marketnya lagi nggak enak banget nih, sideways, boleh dikata Mm-mm. demikian. Mungkin ada teman-teman sisa-sisaan Porto atau koleksi saham yang sebelumnya yang saat ini kondisinya nyangkut. Ayo kita gabung ngobrol di sini rame-rame Oh, ya. kirain ayo kita ngangkat bareng-bareng, Ci. Bantuin angkatin dong kok. Boleh teman-teman tulis sektornya sahamnya apa ya? Mau diangkatin Oke. sama kau tahu ya? Nggak punya duit, Ci, udah habis. Enggak, kalau kita Ya, ngobrol aja sama-sama. Kalau nyangkut sendiri kan sedih. ya. Kalau nyangkut rame-rame, nah kita bisa ketawain rame-rame. PTBA besok Senin ARB lagi kok. Nah, Kayaknya stay sih, tune ya. oh ya nanti ya, ya udah, oke. Nggak apa-apa kalau mau Oh, dijawab dulu nggak apa-apa sih kok. kayaknya sih mungkin awal opening masih ada tekanan lah ya, tapi menurut saya kan penurunannya udah lebih dari dividennya udah lebih dari 30% 2 kali ARB. Jadi mungkin hari Senin ada perlawanan lah menurut saya, nggak mungkin ARB lagi Oke, gitu. mungkin ada perlawanan, tapi Iya. udah bisa masuk belum? Kalau mereka yang kemarin Eh, misalnya ketinggalan, karena saya ada yang DM nih kok, ada yang ketinggalan siklus komoditi kemarin, terus dia kayak baru mau masuk sekarang. ya, Menurut Ko Towil itu advised apa enggak sih ya kalau kayak gitu? pestanya udah selesai, ngapain masuk sih sebenarnya? Nah, sudah Eh, selesai eh, ya untuk itu komoditi. iya itu paling juga nanti kalau misalkan Senin hijau juga nggak lama juga ada yang guyur lagi gitu. Iya, mungkin ada yang emang mau say goodbye ya, Iya, berpisah dengan PTBA setelah mengholdnya sekian lama iya, ya. udah perpisahan manis Oh, lah. perpisahan manis dengan kado yang luar biasa ya. Iya. Baik kok, kita mau ngobrol soal nyangkut. Sebenarnya kondisi nyangkut ini berlaku untuk yang trading aja atau juga investor sebenarnya bisa juga nyangkut. Sebenarnya mungkin lebih ke arah apa sih definisi dari nyangkutnya dulu gitu, Ci Mari ya. kita Nah, definisikan. jadi kalau kita kan ada dua aliran nih, Ci Alin. Mm-mm. Ada yang trader, ada yang investor kayak saya misalkan gitu ya. Nah, kita ngomong yang trader dulu nih. Iya. Nah, kalau trader definisi nyangkutnya apa sebenarnya? Jadi poinnya gini, Ci. Apa alasan kita beli, itu juga yang menjadi apa alasan kita harus jual sebenarnya. Nah, kalau trader biasanya kan untuk dia bisa entry itu sebenarnya dia ngelihat dari chart gitu ya, Ci ya. Dari chart ada beberapa aliran trader. Cuma kalau menurut saya yang paling profesional trader adalah melihat dari candlestick sebenarnya. Jadi dari yang paling sederhana yaitu ngelihat candlestick, Ci. Nah, candlestick ini ada beberapa pattern lah biasanya yang dilihat dari para trader nih, Ci Alin. Yang Mm-mm. pertama kalau kita ngelihat dari single candlestick dulu. Single candlestick misalkan ada yang bentuknya kayak palu gitu, Ci. Nah, biasanya bentuk kayak palu Mm-mm. itu adalah simbol reversal. Karena logikanya gini, bentuk kayak palu kan sebenarnya ada perlawanan. Jadi bentuk palu itu kotaknya kecil, Ci. Mm-mm. Kotak kecil artinya harga open sama close itu udah seimbang Mm-mm. sebenarnya. Dan ada gagang palu berarti sempat naik tinggi, sempat ada tekanan. Nah, artinya itu sebenarnya pasar udah galau dengan saham itu gitu ya. Apakah ini Mm-mm. udah lebih baik beli atau lebih baik jual? Makanya biasanya menjadi reversal. Nah, yang kedua, misalkan pola dari candlestick itu kalau untuk dua chart ya biasanya kita sebut engulfing. Engulfing itu contohnya gini, catnya tadinya merah, habis itu ada perlawanan jadi hijau, atau catnya tadinya hijau jadi perlawanan jadi merah. Itu juga menandakan biasanya reversal gitu ya, karena orang juga mulai galau, tadinya turun, kok tahu-tahu ada perlawanan naik. Nah, kurang lebih cara membaca cat kan seperti itu. Mm-mm. Yang ketiga tuh bintang pagi, Ci, Morning Star. Mm-mm. Jadi merah-merah, tahu-tahu hijau, atau hijau-hijau, tahu-tahu merah. Jadi Mm-mm. sudah ada kayak istilahnya udahlah udah cukup turunnya, kita kita kayaknya saatnya naik atau sudah cukup naik ya, saatnya kita turun. Nah, ketika trader masuk seperti tadi gitu ya, Ci Alin ya. Nah, ternyata habis itu masuk nggak reversal, Ci, malah terus turun. Artinya apa? Artinya sinyal tadi ternyata false gitu, ternyata gagal. Jadi kalau apa yang terjadi itu kan nyangkut nih, kita beli harapannya naik, ternyata nggak naik. Ya artinya apa? Kita harus cut loss. Itu sebagai trader. Nah, kalau sebagai investor, tesis belinya tidak berdasarkan chart. Tetapi tesis membelinya itu adalah berdasarkan analisa fundamental atau analisa dari story gitu ya. Kalau untuk yang cyclical segala macam. Kalau ternyata
perjalanan waktu, tadinya saya berharap emiten saya ternyata untungnya bagus, ternyata untungnya jadi jelek. Artinya kan tesis saya udah salah. Nah, kalau tesis saya salah, itu artinya saya nyangkut gitu. Karena saya nggak peduli dengan price action, saya nggak peduli dengan pergerakan harga as investor, tetapi saya peduli dengan hasil dari kinerja emiten saya. Kalau ternyata hasil kinerja dari emiten saya tidak bergerak sesuai dengan harapan, sesuai dengan proyeksi saya, itu artinya saya nyangkut. Nah, mungkin definisi nyangkutnya seperti itu, Jalin. Oke, itu bedanya ya definisi nyangkut versi trading dengan versi investing. Betul. Baik, kalau menurut Ko Towil sendiri dari misalnya cerita teman-teman di komunitas, biasanya apa sih common mistakes yang dibikin sampai nyangkut kayak gitu? Apakah karena FOMO ataukah karena nggak ngerti ini sebenarnya udah selesai season-season atau pestanya kayak gitu? Nah, tentu yang jadi alasan nyangkut itu sebenarnya ya, mereka kebanyakan tidak tahu apa yang mereka beli sebenarnya. Sehingga terjadilah seperti yang tadi Ci Alin bilang, yaitu misalkan FOMO gitu ya. Mereka takut untuk ketinggalan gitu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Jadi contoh misalkan kayak dulu tahun berapa sih kita COVID 20, 2020. Oh, saya ingat saya 2021. ya 2020 saya ingat banget pas lagi zaman hype-nya untuk farmasi gitu ya. Kimia Farma sama satu lagi apa? Kimia Farma sama Enough, Inaf ya. Ira, Ya itu. trio itu Nah, trio habis farmasi. itu muncul yang lelucon yang paling lucu adalah, wah ini nanti hari ini bakal vaksinnya masuk. Kalau vaksinnya masuk bakal terbang. Pas lagi vaksinnya masuk malah ARB. Saya ingat banget kejadian hari itu karena itu jadi kayak lelucon di market gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi banyak orang yang membeli karena ikut-ikutan. Kalau ketika harga jatuh, itu kan harga sahamnya justru lagi murah nih, Ci. Justru orang nggak Mm-mm. berani beli. Nah, lucunya ketika harga sahamnya terbang gitu ya udah naik tinggi orang jadi ketakutan jangan-jangan saya ketinggalan pesta masih bisa masuk nggak ya udah deh nggak peduli hidup hanya sekali gitu kan YOLO you only live once gitu ya jadi Mm-mm. saya masuk di harga udah tinggi ketika harga udah tinggi orang udah pada jualan gitu karena merasa udah cukup profitnya itu yang menyebabkan orang menjadi nyangkut gitu untuk para trader ataupun para investor juga banyak yang ngaku dia adalah investor gitu ya, tapi laporan keuangannya aja belum keluar, story-nya belum keluar, harganya turun, udah kabur duluan. Habis itu harganya rebound karena ternyata tesis kinerjanya berhasil, dia nggak udah keburu nggak punya barang, udah keburu cut loss karena takut gitu untuk terjadi karena melihat dari price action. Jadi itu sih yang bikin nyebabin orang nyangkut gitu ya, sehingga cut loss. Iya, berarti intinya harus tahu apa yang dibeli kayak gitu ya. Betul, Kalau memang sudah tahu apa yang dibeli, bahkan misalnya saham itu lagi ditinggalin orang, kita tetap punya keyakinan untuk membeli ataupun tetap memegangnya kayak gitu ya, betul. Auto Wheels. Karena lucunya gini, Ci, sebenarnya mungkin teman ini kebanyakan mungkin segmen dari acara ini kan kalau nggak salah banyak juga dari teman-teman trader. Jadi saya coba jelasin juga dari bahasa para trader gitu ya. Kalau di saham itu kan kita ada namanya fase akumulasi nih, Ci. Nah, Mm-mm. lucunya ketika fase akumulasi ya, itu kan artinya misalkan Ci Alin mau akumulasi saham A gitu ya. Nah, ketika Ci Alin mau akumulasi saham A, maka apa yang Ci Alin lakukan? Ci Alin mau beli di harga yang murah atau mau beli di harga yang mahal? Tentu Ci Alin mau beli di harga yang murah dong. Maka Betul. apa yang Ci Alin lakukan? Ci Alin akan kumpulin barang, ya, beli Mm-mm. barang, tetapi tidak naikin harga barang. Jadi belinya nyicil-nyicil. Makanya Mm-mm. kalau di analisa teknikal, ada namanya indikator volume. Jadi kalau ketika fase akumulasi, biasanya secara indikator volume tuh kecil justru. Mm-mm. Nah, kalau kecil tuh justru malah baik nih, karena sebenarnya lagi akumulasi. Ketika dia ada lonjakan tinggi, itu kan sebenarnya adalah kayak teman kita lah, misalkan Pak Dora gitu ya, kita sebut aja. Dia paling hobi Mm-mm. tuh bikin breakout gitu. Jadi dia udah Mm-mm. akumulasi barang, habis itu dia bikin break, dia naikin makan beberapa over gitu ya, beberapa tahap makan, habis itu dia lihat reaksi market, wah market kepancing nih pada beli, dia Mm-mm. cuma tebelin bid gitu, biar market tambah confidence untuk makan barang dia. Nah itulah cerita di balik lonjakan volume yang membuat harga naik. Nah ketika harga naik gitu ya, itu kan artinya barang akumulasi sudah ada nih Cik dari para trader yang jago gitu ya, ya Mm-mm. mereka udah siap untuk
jualan gitu sebenarnya gitu. Nah, cuman lucunya ketika fase akumulasi, karena harga kayak nggak kemana-mana, orang banyak yang nggak berani beli gitu. Malah mereka takut, aduh jangan-jangan tesis saya salah, jangan-jangan analisa saya salah. Ketika harga naik tinggi, orang mau jualan, mereka masuk, habis itu dijual. Terus bingung, kemana nih bandarnya nih? Kok udah hilang ya? Kok udah jualan ya? Gitu. Padahal kayaknya akumulasi baru harga average sekian, barang sekian, kok udah pada jualan sih? Ya, banyak orang yang salah kaprah dengan hal seperti itu. Makanya saya saya menganggap analisa teknikal sebenarnya berguna, tetapi sayangnya banyak orang salah paham dalam mengartikan atau membaca dari analisa teknikal itu sendiri gitu, Ci. Oke, jadi harus bisa mengaplikasikan metode yang dipilih kayak gitu Betul. ya, Koto Betul. Wheels. Mm, Nah, ini ada yang nanya sebelum kita lanjut dari To The Moon 339, gimana strategi average down dan average up yang bagus? Mungkin To The Moon bisa tambahin konteksnya ya, average down-nya apakah kamu nyangkut atau memang lagi masa akumulasi sebagai betul. seorang Betul. investor kayak gitu? Ya. Boleh dijawab kok. Oke. Misalkan, nah ini saya mungkin sambil bercerita juga lah, Ci. Mm-mm, mm-mm. Saya ada seorang teman lah, Ci Alin juga kenal tentunya gitu ya. Dia Iya, pernah curhat sama saya. iya. Dia curhat ini, bro, lu tahu nggak sih sebenarnya kalian nganggap gue cuannya gede gitu ya. Padahal gue tuh sebenarnya kan karena swing trader, jadi gue masuknya tuh sebenarnya bertahap kata dia. Jadi kalau bertahap tuh misalkan maksudnya gini, misalkan dia mau akumulasi saham A gitu, Ci. Budget dia 20% dari portofolio. Nah, ketika Mm-mm, dia masuk awal, dia mungkin masuknya kecil, 2%. Nanti harganya turun, dia masuk 4%. Harganya turun lagi, dia masuk 8% lagi. Harganya turun lagi, dia masuk lebih besar lagi, kurang lebih. Jadi martingale seperti itu gitu ya. Semakin besar dana, semakin kecil persentase tiap levelnya itu. Semakin kecil, semakin besar juga alokasinya. Nah, jadi sebenarnya para trader-trader yang berdana besar, justru mereka tidak takut dengan penurunan harga. Kalau barangnya mereka tahu, Ci. Karena semakin turun harganya, semakin banyak barang yang dia bisa dapatkan, dan average itu semakin, ya, nggak terlalu jauh dengan harga yang ditawarkan market saat itu. Sehingga ketika nanti harganya rebound, dia justru mendapatkan keuntungan besar. Kayak contoh, waktu itu si Pak Dora lah ya, kita ngomong aja, dia mm-mm. dapat MTEK sama Esa ya, waktu itu sekitar berapa? Seminggu mungkin, sekitar sebulan mungkin sekitar 15-20% gitu. Padahal turunnya dalam. Tapi karena dia main average down dengan martingale seperti itu dan dia tahu barang dia berani gitu. Nah, jadi yang pertama, make sure dulu barangnya beneran Anda tahu gitu. Karena kalau misalkan kita main martingale seperti itu, tapi barangnya barang yang busuk gitu ya, yang akan terus jatuh, ya jangan gitu. Nah, begitu juga dengan investor. Kalau investor sebenarnya kita kan beli barang yang bagus nih, Ci, terus harganya juga menarik, harganya murah. Kalau memang analisa kita sudah benar, lalu harganya turun, ya ngapain takut untuk beli? Beli aja terus gitu, sampai memang kita kemampuannya beli sampai setahap mana. Selama kita tahu bahwa analisanya kita itu adalah memang benar gitu. Analisa kita memang valid, kita pede dengan analisanya yang kita lakukan. Nah, sekarang untuk average up. Nah, untuk average up konsepnya sih mungkin gini. Biasanya kita tuh selalu menggunakan konsep maksimum buying price sih. Jadi maksimum buying price itu kurang lebihnya gini. Saya tuh selalu punya kayak batas minimum untuk target profitnya saya. Nah, misalkan harga saham saya yang saya beli Rp500 nih, Ci Alin. Mm-mm. Habis itu saya punya target bahwa secara fundamental, misalkan ya, secara fundamental saya punya target 150%. Nah, habis itu harga sahamnya naik. Nah, kalau misalkan saya target minimum profit saya 100%, dan setelah naik pun masih bisa memenuhi target itu, kenapa saya harus takut untuk average up sebenarnya gitu. Mm-mm. Jadi selama maksimum buying price kita masih belum yang dibandingkan dengan batas dari harga taking profit kita gitu ya, target harganya, ya kenapa kita harus takut profit taking? Justru orang yang takut average up mungkin mereka justru nggak ngerti apa yang mereka beli sehingga mereka takut gitu gitu. Berarti esensinya harus tahu sekali lagi ya apa yang kita beli Betul. dan kita pede. Jadi average down kita berani,
memang sesuai strategi, average up juga berani kayak gitu ya kok ya. Betul. Kalau kita nggak ngerti, nggak akan berani. Naik dikit jual, turun dikit jual gitu. Nggak berani average down, nggak berani average up. Tapi kalau kita ngerti, pasti berani. Baik. Gimana caranya biar punya conviction untuk nggak diombang-ambing harga gitu. Iya. Jadi tetap punya pegangan dan pede kayak gitu. Ya ngerti sih Ci apa yang dibeli itu aja sebenarnya. Kalau kita ngerti apa yang dibeli, ya mau harga di cornering tuh artinya harga dibuat turun. Jadi yang paling lucu tuh gini loh Ci, sebenarnya cara paling gampang buat investor retail cut loss itu tuh tahu nggak cara paling gampang apa? Harganya jangan dikasih naik kemana-mana gitu aja. Dibikin Jadi kalau frustrasi. kalau harga sahamnya nggak naik di sana-sana aja orang kan frustasi jangan-jangan salah. Wah rumput tetangga lebih hijau gitu ya, atau ditekan dengan sedikit barang kita orang jualan barang gitu ya, tekan merah, orang kan tambah takut lagi gitu kan. Nah nanti mereka banyak yang jualan tinggal tampungin, kita udah puas untuk tampungin, naikin saham sih nggak susah gitu. Nah, kayak gitu ya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kak Towil boleh kasih view tentang kondisi market saat ini? Boleh dikata kondisi market seperti saat ini tuh salah satu yang bikin frustrasi juga ya. Makanya juga nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia juga di situ-situ aja kayak gitu. Ya Iya, potensi ya untuk nyangkutnya gede nggak sih kalau market kayak gini? sebenarnya sih kalau mungkin untuk kondisi lah ya, Mm-mm. sebenarnya market kita kenapa sepi kan karena memang orang juga pada wait and see untuk kondisi untuk instrumen market yang lebih beresiko lah ya. Karena kemarin juga misalkan di US lah Ci, itu kan orang juga masih takut dengan masalah likuiditas bank setelah beberapa bank yang lumayan, nggak gede tapi size-nya lumayan bermasalah. Terus masih isu kenaikan suku bunga, sehingga orang-orang masih agak takut lah dengan kondisi market untuk masukin uang di saham kurang lebihnya. Tapi ketika market nanti udah bullish ya orang rame-rame lagi. Nah sebenarnya kita kemarin cukup diuntungkan justru Ci Alin dengan ARB udah jadi simetris 50. lagi ya, udah Oh, 15%, iya. nanti ARB jadi 25%. Justru itu menjadi sentimen yang lebih baik sebenarnya untuk likuiditas market sih. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah berlakunya ARB simetris itu tahap 1 mulai tanggal 5 Juni ya, kalau nggak salah minggu pertama bulan Juni ya, di tanggal 5 Juni itu sempat kita tuh volume transaksi IHSG ya seminggu tuh sempat tembus 56 triliun sebenarnya Cialin. Padahal kalau lihat dari minggu-minggu sebelumnya itu tuh hanya kisaran dari 30 sampai 50 triliun. Mm-mm. Nah, jadi sempat ada peningkatan yang bagus. Justru ketika ARB simetris, silatnya tuh lebih enak gitu, Ci. Kalau misalkan ARB nggak simetris, kita misalkan mau ARB-in saham, sebenarnya gini, ongkos ARB-in saham untuk minus 6% sama minus 15% sama minus 30% nggak beda jauh sebenarnya gitu. Tapi bisa dapat barang lebih murah jauh Tapi kalau dapat barangnya ARB-nya lebih betul. simetris. Padahal ngebuang barangnya modalnya nggak gitu jauh. Makanya sebenarnya ARB simetris ini lebih enak untuk para pemain yang berdana besar sebenarnya, Cialin. Makanya harusnya likuiditas menjadi semakin ramai, institusi yang punya banyak barang, mainin skenario atau mainin ilmu silatnya jauh lebih enak lah. Itu. Nah, ya cuman sekarang terlalu banyak libur lah segala macam, jadi transaksi sepi ya dari minggu lalu ya. Bahkan kayaknya sempat di bawah 9T seminggu. Hari minggu ini ya kecil banget gitu. Mungkin di bawah 6T malah karena kita hanya 2 hari perdagangan. Tapi ya saya rasa market udah mulai membaik gitu ya. Kondisi makro juga udah mulai membaik, harga komoditas sudah mulai mereda. Kalau harga komoditas sudah mulai mereda berarti daya beli masyarakat juga udah meningkat, uang yang bisa masuk ke market juga semakin meningkat, terus juga banyak keajaiban juga, tahu-tahu uang di bank Amerika jadi banyak gitu ya, tinggal masalah waktu lah, likuiditas kita akan membaik lagi gitu ya, mungkin nanti sekitar bulan Agustus ya akan mulai banyak stimulus ekonomi, ya saat itu market harusnya mulai membaik lah di kuartal 3, mulai rame lagi menurut saya sih. Tapi ya sampai situ ya masih begini-begini aja. Baik, buat yang nanya sektor-sektor tertentu mana yang menarik, stay tune ya. Nanti di ujung kita jawab.
kalau sekarang kita mau soal topik utamanya dulu, soal Boleh. penyangkutan. Eh Tadi kalau kayak sekarang gini sebenarnya untuk kayak investor-investor itu apakah mereka sebenarnya mengharapkan marketnya akan, kalau sekarang kan sideways ya, Mm-mm. akan dikasih barang lebih murah lagi atau kayak gimana sih Kota Wills? Tadi kan maksudnya seandainya The Fed tetap jadi nih naikin suku bunga acuan 2 kali lagi kayak gitu kan ada Mm-mm. khawatiran juga apakah perbankan di US masih kuat atau juga ada kumulatif efek dari kenaikan suku bunga acuan yang misalnya masih belum terlihat di perekonomian Amerika saat ini kayak gitu. Apakah memang kayak investor-investor itu wait and see dalam artian mereka simpen amunisi mereka belum dikeluarin semuanya sekarang untuk belanja gitu karena mengharapkan pasar akan bisa kasih harga yang lebih murah lagi. Oke, kita ngomongnya mungkin lebih ke IHSG aja ya, karena kan kita skupnya adalah untuk Iya, IHSG. iya. Kalau di IHSG sebenarnya sih, Ci, kita bisa melihat lah beberapa data ekonomi ya, misalkan data otomotif. Kalau kita tarik untuk data dari Gekindo, misalkan Ci Alin, itu kan kita bisa lihat penjualan bulan April turunnya lumayan gitu, dalam Mm-mm. turunnya. Sektor komoditas itu turunnya udah gila-gilaan, dalam banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat dari indikator di sektor otomotif, dan kalau misalkan teman-teman punya akses dengan para pelaku industri juga mereka akan ngeluhin hal yang sama. Bulan April itu suram, Ci, ekonomi. Mm-mm. Bulan Mei juga suram. Jadi sebenarnya kita bisa lihat gitu ya bahwa banyak orang yang menunggu si harga murah, kejatuhan harga lah Mm-mm. ketika mendekati rilis laporan keuangan Q2 gitu. Nanti market tuh sebenarnya gini lah, market tuh tidak bisa diberlakukan sama untuk ke semua orang gitu, Ci Alin. Ada beberapa orang yang mengerti cara mendapatkan informasi, mereka bisa bergerak lebih cepat. Sebagai contoh, hari ini misalkan Ci Alin, kita keluar laporan keuangan salah satu bank syariah yang lagi paling populer lah di kalangan investor retail gitu ya. Mm-mm. Ternyata pas lagi data laporan bulan Mei-nya keluar, pendapatan pendapatan perbankan dia naik dari 500 jadi 550 M, tapi labanya turun dari 110 di bulan April jadi tinggal 104 lah kalau saya nggak salah di bulan di, di bulan Mei ini gitu ya. Jadi turun, dan piutang nggak ketagih, cadangan piutang nggak ketagih ya, jadi tinggi, makanya harganya hari ini jatuh dalam. Nah, masih banyak sentimen di Q2 sebenarnya untuk laporan-laporan perusahaan yang hasilnya nggak gitu bagus sih, Cialin. Jadi ya mungkin banyak orang yang siap-siap untuk ngambil ketika nanti market sadar ya bahwa oh hasilnya nggak bagus Q2, mereka mulai akumulasi gitu. Jadi ya ada beberapa orang yang saya rasa memahami bagaimana mekanisme market, mereka akan siap-siap sih untuk ngambil barang di harga murah ketika mendekati rilis laporan keuangan Q2 nanti. Gitu, Ci. Oke, baik. Sebelum kita bahas lagi soal ARB yang sudah mulai dinormalisasi seperti itu, kita mau jawab beberapa Boleh, pertanyaan boleh. dari teman-teman ya yang mungkin saat ini memang lagi kondisinya nyangkut. Dari Vedanta Maha nanya, cara cut loss kalau sudah terlanjur full porsi seperti apa, Kota Wales. Kemudian dari Layudi nanya, gimana kita sadar kalau kita salah invest dan gimana cara berani cut Ya, loss? sebenarnya jawabannya sama, gampang Ci. Cara cut loss tekan tombol sell udah, ya kan? Nggak ada yang lain. Cuma gini loh teman-teman, misalkan kita punya uang 100 juta gitu ya, kita punya uang 100 juta. Kita ada floating loss 20%. Artinya uang kita dari 100 juta tinggal menjadi 80 juta rupiah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita nggak cut loss dan memang tesis investasi kita sudah salah, apa jaminannya uang 80 juta kita tuh balik jadi 100 juta? Nggak ada. Uang yang udah 100 juta jadi 80 juta, ya sudah 80 juta. Anda salah, ya Anda kalah gitu. Ya. Nah, pilihannya kita bisa punya dua pilihan. Kita tetap bermain di barang yang kita salah posisi, atau ya udah kita cut loss karena kita tahu dan kita mengakui bahwa kita salah posisi dan pindahkan ke yang lebih baik gitu, Ci. Itu pengalaman yang saya juga dapatkan pas lagi tahun berapa ya? 2021 mungkin ya. 2021 saya di salah satu insurance company saya cut loss loh waktu itu, Ci. Cut loss sekitar 30% dengan alokasi modal kayaknya waktu itu mungkin sekitar 20% total portofolio saya ada di saham itu, saya cut loss 30%. Kenapa saya cut loss?
Karena saya mengakui bahwa ada hal yang saya missing, Ci, ketika ngecek. Saya nggak memahami bahwa ternyata duitnya itu cuma diputar-putar, nggak pernah nyampe ke pemegang saham. Seperti investor retail kayak kita. Ya udahlah, kalau kayak gini mah suram, naiknya mau kapan gitu. Akhirnya saya cut loss 30%, kayaknya saya pindahkan ke saham yang oke. Waktu itu saya pindahkan ke saham air mineral yang saya memang salah satu favorit saya gitu ya. Saya beli waktu itu sekitar 2.000, ya sekarang udah lumayan lah sih, udah 8.000 gitu kan. Ya artinya Keren gini, banget. ya artinya kalau kita nggak berani cut loss, kita nggak berani, duit kita cuma masuk di saham yang jelek, yang kita salah. Ya kalau kita berani cut loss, kita pindahkan ke saham yang bagus, ada harapan uangnya berkembang. Kalau tetap di saham yang jelek, ya nggak kemana-mana juga gitu sebenarnya. Kalau kita udah salah, ya mau nggak mau memang ada eh, kerugian yang kita memang harus tanggung. Tapi kalau penurunannya bukan karena kita mengakui ini udah salah, ya udah tahan aja. Itu cuma masalah waktu kok, kalau memang analisa kita benar. Naikin saham itu cepet gitu. Naikin saham itu cepet, nggak lama kalau memang lagi naik. Baik, berarti semuanya balik lagi ke analisa kita ya. Kalau emang kita nggak salah analisa seperti itu, masalah waktu aja untuk sahamnya diapresiasi market. Tapi kalau emang salah analisa, nah itu yang berat. Sebenarnya semua juga tahu, seperti yang tadi Kota Wills bilang, semuanya tuh tahu caranya cut loss tuh gampang, tinggal sell jual aja. Cuma memang kayak apa ya, itu butuh kelegaan hati atau keikhlasan atau apa, apalagi kalau udah keburu dalam kayak gitu kan, lossnya secara nominal buat kita pribadi Betul, tuh gede kayak gitu. Itu betul. pasti gak segampang itu Nggak sih. gampang, nggak Mm-mm. gampang. Baik, kok ada yang nanya soal strategi nih. Kalau sekarang baiknya pegang cash terus beli setelah laporan Q2 keluar atau langsung haki aja katanya. Kan udah mulai tuh. Sebenarnya investor kita tuh pinter, Ci. Mm-mm. Investor kita pinter, dan para pemain besar itu selalu bisa mendapatkan informasi lebih cepat daripada orang kebanyakan lah ya, karena mereka punya akses ke industri, mereka juga punya akses ya ke orang-orang yang memiliki data lah, kurang lebihnya gitu, si Alin. Jadi kalau kita lihat lah, contoh beberapa hari ini sektor otomotif kan tahu-tahu lagi agak tertekan, ya mereka juga udah tahu lah bahwa Q2 nggak gitu bagus. Ya kalau emang lagi ada harga yang menarik, tahu-tahu penurunannya nggak masuk akal karena ada beberapa orang yang cabut duluan gitu ya, kayak kemarin, ya cicil mulai masuk juga nggak masalah gitu. Karena sebenarnya gini, kalau kita misalkan target profit kita 100% gitu ya, Ci ya, apa sih artinya beda 5-10% gitu sebenarnya? Kalau kita misalkan berani masuk tapi nggak mendapatkan harga terbawah, ya setidaknya kita sudah masuk dan nggak ketinggalan ketika harganya sudah naik, Ci. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak punya barang, kita selalu nunggu di harga terbawah, selalu nunggu di harga terbawah, dan kita nggak berani masuk. Pas lagi naik, ya kita nggak makan apa-apa. Apa artinya beda 5-10% kalau memang akhirnya kita dapat 100-200%? Itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau emang sudah punya keyakinan di satu saham tertentu, misalnya sahamnya udah jalan 5%-an, ya nggak apa-apa ya, Iya, tetap nggak aja diambil gitu masalah. ya. Kalau emang kita udah tahu itu value-nya kayak gimana sahamnya. Ya. Kok ada yang nanya ini, sebenarnya teman-teman mungkin di layar teman-teman sebagian ada yang bilang ini buram, mohon maaf ya. eh Emang kayaknya mungkin ada kendala juga di IG Live ini, kayak di handphone saya tuh komennya tuh nggak update gitu. Sebentar Oke. saya pinjam handphone teman saya, buram kayak gitu, tapi komennya update. Nah, mohon maaf ya teman-teman, dengerin suaranya aja yang penting. Ya. Baik, kalau teman-teman ada yang pertanyaan lagi, boleh ya di kolom komen atau di kolom question. Kok kasih tips dan jawabannya. Kok ada yang nanya nih, Alf_BP, kalau udah floating loss lebih dari 50%, apakah rela cut loss? Nah, mungkin ini yang tadi bertanya, gimana caranya cut loss? Mungkin floating lossnya udah di atas 50% Ya, kok. setidaknya masih ada uang yang bisa diambil sih, Ci. Gitu ya. Daripada nanti malah jadi dari 8.000 turun ke 50, ditarik lagi reverse stock split ke 500, habis itu ARB lagi ke 50, ditarik lagi reverse stock split ke 500, jatuh lagi ke 50, ya bisa naik akhirnya ujungnya ke 200 gitu kan. Itu kisah Tetap kalau emang nyata salah, ya. kisah nyata itu, kisah nyata. Banyak banget angkatan senior-senior saya yang masih punya jejak historis lah di sana gitu ya, di saham itu. Jadi kalau salah, ya
ya cut loss gitu. Mau 50%, 30%, 70%, setidaknya itu adalah sisa uang yang masih bisa kita kembangkan gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan buat Kota Will nih, kalau emang kita udah kadung salah masuknya, dalam artian emang em, reason kita atau alasan kita masuk ke satu saham baik untuk trading maupun investasi ternyata salah, berarti tidak disarankan untuk average down ya, cut loss aja langsung ya. Cut loss ya. Ngapain average down gini. Kalau kita dapat cancer, ya kalau bisa tuntasin cancernya, Ci, bukan cancernya dikasih painkiller gitu. Itu ya kalau misalnya masih ada berharap-harap sahamnya akan naik padahal udah nyangkut dalam gitu ya. Iya. Oke. Wah, ada yang minta di-spill kok Towil pegang berapa saham baik. Nanti kalau mau di-spill sama Kotowil boleh. Tapi kita mau batasin dulu soal tema topik utama kita Ya. pada hari ini ya. Tadi kan udah kita bahas juga soal ARB yang secara gradual ini akan mulai dinormalisasi lagi dan sudah mulai berlangsung saat ini. Tadi kalau memang untuk pemain besar yang udah tahu apa yang dia lakukan, malah itu jadi opportunity Aduh, untuk dapat happy. barang lebih murah lagi kayak gitu, lebih Betul. happy. Nah, kalau untuk teman-teman angkatan Corona yang baru ngalamin ARB lebih dari 7%, ini apa nih kok yang bisa mereka antisipasi atau dipelajari biar portonya nggak nyangkut? Jangan main yang nggak ngerti, jangan main yang gorengan gitu ya. Main yang benar-benar aja sih itu. Kurangin spekulasi. Ya kalau buat saya kurangin spekulasi, perbanyak investasi. Kalau buat teman-teman kurangin spekulasi, yang trader ya kurangin spekulasi, disiplin sama trading plan, disiplin sama strategi untuk tradingnya. Karena gini loh sebenarnya, contoh ya, saya nggak pernah percaya kalau ada seorang trader yang bilang bahwa dia 100% win rate-nya gitu ya. Bullshit buat saya gitu. Mau trader sejago apapun, si Alin juga punya banyak kenalan trader-trader yang jago, dana besar, cut loss juga kan, pernah mereka gitu kan. Nah, tapi gini, kalau misalkan Anda trader gitu ya, Anda trader, sebenarnya tuh konsep dari trader itu kan adalah risk reward ratio gitu, Ci. Misalkan kita cut loss 5% gitu ya. Jadi kalau salah posisi turun 5% kita cut loss, misalkan target profit kita 2 kalinya. Jadi profit taking 10%. Anggaplah kita bodoh banget gitu, Ci. Jadi dari 10 kali main gitu ya, 4 kali menang, 6 kali kalah gitu, Ci, misalkan. Kan jelek tuh 40%. Lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Nah, Iya. kalau kita misalkan modal 100 juta, cut loss 5% berarti rugi 5 juta satu kali kalah. Menang 10% artinya menang 10 juta satu kali menang. Ya. 4 kali menang gitu ya. 4 kali menang kali 10 juta artinya kan menang 40 juta, Ci. 5 kali kalah, 6 kali kalah kali 5 juta artinya kan minus 30 juta. Plus 40 juta dikurangin sama kerugian 30 juta, at the end sebenarnya dengan win rate busuk seperti itu pun itu masih plus 10 juta, masih plus 10% dari total modal. Nah, jadi kalau emang Anda mau jadi trader yang profesional, kita ya disiplin dengan konsep risk reward ratio seperti itu. Jadi nyangkut habis itu kita salah itu ya nggak jelek-jelek juga selama ada yang benernya. Tapi kalau memang 10 kali main salah semua ya wassalam sih, susah juga gitu ya. Berarti harus belajar lagi ya kalau sampai Iya, kayak perlu gitu. belajar lagi gitu ya. Istilahnya Kalau sampai 10 ngandelin kali salah hoki aja semua. udah nggak bisa. Salah semua. Betul. Baik, ini ada Lintang yang nanya, Lintangat 15, apakah kita harus batasin loss berapa persen biar modal apan? Kita kan retail info terbatas. Kayaknya tadi apa yang dijelasin Kotowil Ya, udah menjawab pertanyaan dari ya. Lintangan. Nah, soal info-info ini kan banyak banget berseliweran ya Kotowils, apalagi kalau yang join grup-grup saham. Biasanya info-info ini yang membuat kita jadi punya conviction bersama teman-teman grup kayak gitu, tapi belum tentu proven juga sih. Nah, kayak gimana nih kalau pandangan dari Kotowil sendiri? Biasanya ini sih menurut saya salah satu faktor yang bikin suka nyangkut juga karena tergoda bisikan kayak gitu. Gini, apalagi info yang dibilang, jangan bilang ke siapa-siapa ya, gitu. Ini info A1, gitu. Nah, teman-teman perlu kritis juga.
Kalau misalkan ada seseorang yang bilang jangan bilang ke siapa-siapa, terus Anda mendengar pertanyaannya, yang pertanyaan paling awal adalah Anda tuh siapa? Sehingga bisa mendapatkan informasi A1 itu. Kalau Anda bukan orang yang sepenting itu sampai bisa mendapatkan informasi A1, hati-hati terhadap informasi yang katanya A1 itu. Jangan-jangan cuma pancingan aja sebenarnya gitu ya. Nah, saya suka dari satu statement dari salah seorang teman saya gitu ya, seorang investor juga. Insider info itu boleh, tapi kita harus cocokin juga dengan valuasinya. Kalau secara valuasi masih masuk akal dengan hitungan-hitungan tadi, ya itu mungkin masih oke. Tapi kalau dengan valuasinya, mau info insidernya sebagus apapun juga nggak masuk akal, ngapain gitu? Kayak waktu itu, orang gila pas lagi zaman hype farmasi. Orang bilang bahwa dengan hitungan vaksin begini begitu bisa untung 2 triliun di setiap tahun. Hitungan dari mana gitu? Saya ngitung aja nggak ngitung itu harga vaksin nggak pakai tenaga, udah nggak ada tenaga kerja segala macam pun masih nggak bisa dapat waktu itu hitungan laba 2 triliun. Jadi hati-hati hanya terhadap informasi-informasi yang kayak hype, wah motor listrik lah, hype inilah, hype itulah. Kalau tidak ada kaitan dengan kinerja emitennya, pada akhirnya ya percuma aja gitu. Jadi pinter-pinterlah memilah informasi, hanya bermain dengan pada informasi yang memang Anda cek kebenarannya, akurasinya cukup tinggi gitu ya, dan memiliki pengaruh kepada kinerja emiten. Kalau nggak ada pengaruhnya, ya cuman cuman pancingan aja. Iya kok, Gitu. kalau mungkin buat pemula agak kesulitan untuk membedakan mana yang memang ini tuh kayak story beneran yang bisa mempengaruhi kinerja di masa depan dari sebuah emiten. Karena kan katanya kalau laporan keuangan kan kinerja di masa lalu. Hmm, Tapi kan ada juga yang cara analisanya adalah ngeliatin top down kayak gitu ya. Kalau kira-kira betul. faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja emiten ini ke depannya. Nah, kadang-kadang buat yang pemula tuh kan sulit bedain mana yang cerita-cerita burung, mana yang emang itu tuh valid, kuat gitu, story sebagai investment thesis kayak gitu. Oke. Kalau di saham ya, Ci, kita Mm-mm. tuh selalu berhadapan dengan dua resiko, Ci. Ada yang namanya market risk, sama ada yang namanya company risk, Ci. Nah, market risk ini misalkan hanya sesuatu berita yang hanya berkaitan, tapi tidak berkaitan dengan perusahaan itu, tapi tidak ada impact ya, Ci, kepada kinerja dari perusahaan itu. Contoh, asing buang barang A gitu, Ci. Mm-mm. Lah, terus kalau asing buang barang, emang laba kinerja emitennya bakal naik atau bakal turun? Kan enggak. Mm. Hmm. Tapi kalau misalkan beritanya adalah banyak utang nggak bisa ketagih gitu ya, nasabah pada kabur nggak mau bayar gitu, atau misalkan pabriknya kebakaran, nah itu baru market risk, itu berbahaya gitu sebenarnya. Nah jadi kita perlu pinter-pinter sih ngelihat dari beritanya, berita ini berimpact nggak kepada kinerja emitennya. Kalau nggak berimpact ya jangan dimakan beritanya, tapi kalau berimpact ya dimakan gitu. Contoh misalkan kayak sekarang deh berita yang paling terbaru, MFIN ya, Mandala Finance, dia diakuisisi sama MUFG misalkan, diakuisisi sama MUFG plus sama ADMF ya, di Mm-mm. harga 3.200, kalau saya nggak salah hitung 3.200. Nah ya itu kan memang artinya bakal terjadi tender offer di harga 3.200. Mau makan ya makan gitu, karena ada suatu unsur hal yang positif gitu ya, ada orang yang akan terjadi transaksi voluntary mandatory tender offer di harga 3.200. Nah, itu oke beritanya. Tapi kalau beritanya cuman apa? Beritanya cuman tren motor listrik, tren mobil listrik. Ya terus kenapa? Orang motor listrik, mobil listrik aja kita cuman Thailand aja produksi cuman 15.000 setahun, mau ngarepin untung berapa gitu. Mm. Jadi perlu Oh, dipikirkan lah secara logika bahwa berita itu berpengaruh signifikan nggak sih ke kinerja emiten kita. Kalau nggak berpengaruh, ya jangan dimakan gitu. oke. Kalau Tawil sebenarnya kalau untuk seseorang yang nyangkut, apakah ada batas toleransi hold period tertentu atau sebenarnya kalau memang sudah nggak sesuai sama investment thesis awal atau alasan untuk masuk ke saham trading awal itu ya nggak usah lihat waktu lagi gitu, Mm-mm. langsung cepet aja exit gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita trader lah ya, Mm-mm. kita trader.
Kalau kita trader ya kita coba lihat dulu gitu, Ci. Kita mau mainnya apa? Mainnya scalper. Ya kalau scalper ya hari ini nggak cuan ya udah tutup, rugi ya rugi gitu. Jangan jangan nggak cuan habis itu ditahan, toto jadi swing trader, habis itu nyangkut jadi investor gitu ya. Iya. Nah, kalau swing trader, ya kita lihat gitu, Ci. Kalau kita masuk, misalkan kayak tadi, kita masuk karena pattern apa? Misalkan pattern hammer gitu ya, pattern engulfing, pattern morningstar. Terus habis itu nggak narik gitu ya, nggak terjadi reversal atau breakoutnya gagal, ya udah cut loss gitu, nggak usah lama-lama. Karena berarti apa yang analisa kita ketika masuk artinya salah gitu ya. Nah, jadi bukan berdasarkan berapa lama waktunya, tetapi berdasarkan tesis ketika masuknya benar atau salah. Kalau emang salah ya cut loss. Nah, kalau jadi investor, ini yang memang agak sulit. Karena investor itu memang kita bisa dapat harga barang murah, tapi barangnya bagus, itu tuh memang karena satu kesalahan pasar, di mana pasar itu tidak sadar bahwa barang itu bagus dan harganya murah. Sehingga perlu menunggu waktu yang cukup lama. Nah, kita berpatokannya terhadap memang kinerja dari emiten nih sih, Cialin. Kalau story dari kinerjanya membaik, tapi harganya nggak kemana-mana, ya udah tahan aja. Tapi kalau misalkan ternyata kita berharap kinerjanya membaik, tetapi at the end nggak membaik terus gitu, Ci. Ya akan ada batas waktu, kita melihat nggak membaiknya ini bersifat permanen atau hanya bersifat temporer saja. Kalau kayak misalkan penurunan nanti ya, banyak perusahaan Q2 mungkin nggak gitu bagus, ya itu kan hanya bersifat temporer saja karena kemarin libur lebaran cukup panjang, plus ini kan orang bikin sepanteng juga ya, bikin pusing juga, libur Idul Adha juga panjang juga. Jadi bulan April waktu operasional perusahaan sedikit, bulan Juni juga waktu operasional perusahaan juga berkurang. Maka tentu aja Q2 banyak emiten-emiten terutama manufacturer yang memang kinerja emitennya nggak begitu bagus. Nah, tapi kan ini artinya hanya masalah temporer gitu, Ci. Karena bulan April sama bulan Juni waktu untuk kerjanya lebih sedikit. Nah, ketika nanti kuartal 3 udah normal kembali, ya nggak menjadi masalah. Jadi penurunan kinerja Q2 nanti sebenarnya bukan masalah yang perlu ditakuti gitu. Tapi kalau Q3-nya nanti turun, Q4-nya turun, ya teman-teman harus mengambil sikap, jangan-jangan analisa kita salah gitu. Jadi itu untuk investor dan trader menurut pandangan saya, Cialin. Baik, kayaknya pertanyaan soal saham nyangkutnya saya sudahi di sini. Kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan saham tapi bukan soal kenyangkutan ya. Karena tadi udah Pak lumayan banyak juga yang kasih pertanyaan. Kok ini seperti pertanyaan saya tadi di awal soal PTBA, mungkin kita bisa bahas broad lebih luas aja ya soal komoditi, terutama saham-saham batubara. Kayaknya masih banyak yang hopeful, mungkin ketinggalan pesta kemarin atau baru masuknya di puncak pucuk-pucuknya pesta kayak gitu. Boleh dikasih view dari Ko Towil nggak soal saham-saham batubara ini, sekaligus menjawab pertanyaan dari Herman yang 11. Batubara ya. Ya, apakah masih ada hope? Batubara kita mungkin bagi jadi 3 bagian, Cialin. Yang pertama yang punya tambang batubara, misalkan ITMG, PTBA gitu ya, yang kebanyakan pendapatannya dari tambang batubara. Yang kedua ada yang kontraktor, Cialin. Misalkan ABMM, PTRO gitu ya. Yang ketiga jualan alat berat, misalkan Hexa, UMTR. Kalau saya lihat dari data, misalkan untuk alat berat, saya sih masih cukup optimis. Kayak untuk alat berat masih cukup stabil lah ya untuk labanya gitu, Ci. Jadi belum ada story untuk laba jatuh dalam untuk yang alat berat gitu ya. Masih mungkin teman-teman masih boleh untuk hold. Tapi kalau untuk yang tambang batubara ya udah suram lah ya, Cialin ya, dari harga call 400 US dollar sekarang tinggal berapa? 120, 140 gitu ya. Harga ICI jatuhnya juga sedalam itu gitu ya. Ya udah pasti kinerja dari tambang batu yang perusahaan tambang batubara merosot cukup dalam untuk kuartal 2 ini. Nah, yang kontraktor batubara itu sedikit tricky, Cialin. Jadi kalau kontraktor batubara itu mereka tuh sekarang story-nya adalah mereka melakukan akuisisi tambang batubara. Tujuannya itu sebenarnya gini, saya akuisisi 20%,
tambang batu bara A gitu ya, tapi saya dapat 80%, 100% pekerjaan kontraktor saya di tambang batu bara itu. Jadi belinya sedikit, tapi dapat pekerjaan kontraktor yang banyak, signifikan di dalam tambang batu bara yang mereka beli sebagian. Makanya itu Mm-mm. kenapa ABMM, PTRO melakukan akuisisi tambang batu bara. Nah, impact-nya apa? Memang harga apa ya? Harga untuk jasa kontraktor pasti akan mengalami penurunan, tetapi dengan dibukanya jasa kontraktor di beberapa tambang batu bara yang bekerja sama karena mereka baru akuisisi itu, masih ada harapan untuk di jasa batu baranya itu eh, mengalami peningkatan, tetapi tetap mereka sekarang udah pada punya untuk tambang batu bara. Nah, pendapatan dari tambang batu bara tetap masih merupakan hal yang besar juga, sehingga mereka akan mengalami penurunan. Tapi penurunannya nggak sedalam dari yang perusahaan pure tambang batu bara. Jadi mungkin seperti itu. Kalau alat berat mungkin masih bisa membaik sedikit, tambang batu bara turunnya suram, untuk kontraktor batu bara ya mengalami penurunan tapi tidak sesignifikan untuk tambang batu bara. Tapi tetap sih outlook untuk sektor coal saya masih under white ya Ci, masih nggak menarik lah untuk saat ini dipantau kalau buat saya. Oke, untuk saham-saham batu bara terutama yang tambang tadi ya masih belum menarik untuk dipantau. Iya, gambarnya buram teman-teman. Nggak tahu ini karena koneksi atau karena efek Porto asik. Ini kita mau jawab beberapa pertanyaan cukup personal nih terkait dengan ada yang nanya, kok Towil pegang berapa saham nih? Syahrul Maulana. Saya mungkin sekarang udah nggak tahu antara 5 atau kurang dari 5 ya Ci ya. Yang pasti kan emiten yang saya Iya, suka yang itu. teman-teman udah tahu itu kan. Mm-mm. Yang asuransi saya masih ada. Mm-mm. Ini sih bukan saham lah ya, waran salah satu telco saya masih ada gitu ya. Mm-mm. Tambang batu bara, tapi yang storynya udah nggak nggak karena tambang batu bara, karena akuisisi ya, itu juga saya masih ada. Sama plastik udah Ci, cuma itu, nggak ada Berarti yang lain. 5 nih ya 5 ya, teman-teman. 5 ya. Oke. Tadi udah ada yang jawabin juga. Deket kayaknya sama Kotowil. Tahu isi Porto Kotowil ada 5. Baik, ini ada yang nanya average down di suatu saham yang nyangkut lebih dari 50%. Tadi sudah kita bahas, kalau emang Ya, kita salah masuk saham dan emang kita sudah terbukti salah, ngapain kita taruh duit kita lebih iya, banyak di situ. iya, Kalau Kotowil sih tega ya, mending cut loss kata Kotowil, karena berarti kamu masih punya at least 50% uang kamu gitu. iya. Percaya saya Ci, banyak orang, ya saya maksudnya gini lah, saya pernah loh kehilangan 100% Ci. Hah? Apa kok bisa 100%? Kan Dulu ada lah, listing. dulu main ini apa yang belakangnya strip R Ci. Strip R gitu ya, beli harga satu loh Ci dulu tuh. Oh, Beli harga satu kan harapannya naik kedua 100%. Begonya kan mikirnya begitu. oh, Sampai expired ya nggak bisa kejual gitu. Jadi ah, jadi teman-teman perlu merasakan dulu mungkin ya, hilang dengan dana yang begitu besar, persentase yang juga besar, dan baru bisa memahami apa artinya sebagian uang yang masih bisa diselamatkan sih di dalam suatu saham atau suatu investasi yang kita salah gitu dalam memilih. Mendapatkan sisa uang itu sesuatu yang nggak jelek kok gitu, daripada kehilangan semuanya. Dan percaya saya, banyak orang di dalam pasar saham yang kehilangan semuanya karena ngotot gitu. iya kayaknya di market ini kita harus mau ngaku juga sih kalau kita salah ya, karena kalau ngotot ya kita nggak belajar apa-apa, udah hilang uang juga gitu. Iya, saya salah, saya kalah, itu prinsip saya, simple. Baik, Cari kemenangan di tempat lain. baik. Ada yang komen saya nonton sambil kerja, nggak fokus nggak apa-apa. Nanti ini disimpan dalam bentuk podcast, jadi bisa didengerin ulang ya teman-teman. Ya, Baik, ada yang nanya dari Pazu-Pazu, berapa sih Porto return yang realistis kalau kita tuh investasi stylenya? saya tuh ya Ci, saya tuh nggak muluk loh Ci. Ya, saya tuh nggak muluk. Saya tuh cuman menargetkan return saya tuh 15%, 20% setahun dari total portofolio. Itu saya sudah happy sebenarnya Ci Alin.
Tapi kalau market berbaik hati memberikan lebih daripada itu ya saya juga nggak nolak gitu aja sih, Ci. Oke, yang realistis 15 Iya, 20 persenan ya. Ini iya, juga Warren Buffett gitu kan di 20 persenan juga per year ya. mm-mm, Kota Wales kalau nggak salah. betul. Iya. Asal bisa konsisten dan bermain dengan dana yang serius itu adalah sesuatu yang sangat indah. Oh iya, konsistensi itu yang penting ya, bukan kayak fantastis di tahun tertentu, abis itu jeblok di tahun Iya, berikutnya. iya. Oke, ada yang nanya soal sektor properti. Kalau view dari Kota Will sendiri gimana? Kalau di Porto Kota Will sih saat ini nggak ada properti ya, saat ini nih. Iya sih, kalau untuk sektor properti sebenarnya kita bagi jadi tiga ya, Ci ya. Ada yang landed house. Landed house tuh kayak rumah-rumah atau mungkin apartemen lah ya, high rise building gitu ya. Ada yang komersial. Komersial mungkin kayak mall, penyewaan segala macam. Dan yang ketiga untuk lahan industri, Cialin. Mm-mm. Kalau untuk residensial, saya sih belum melihat outlook yang positif sebenarnya, Ci. Hmm. Jadi hanya sekedar murah lah saat ini barang-barang atau saham-saham properti residensial yang ditawarkan, tetapi saya belum melihat ada story pertumbuhan penjualan yang wah. Karena gini, banyak orang tuh berpikir gini, Ci Alin, habis dari sektor komoditas, maka lanjut ke sektor properti karena mengacu kepada pesta komoditas di tahun 2008 ya waktu itu ya. Kalau Iya. ya Alin mungkin ingat, mungkin dulu beli rumah misalkan di Gading Serpong saat 2009 tuh mungkin masih 300 juta gitu, Ci. Luasnya Mm-mm. luas 100. Mm-mm. Habis itu tahun depan jadi 600 juta. Jadi setiap tahun naiknya hampir 2 kali lipat. Nah, saat itu berbeda teman-teman dengan saat ini karena saat itu orang membeli properti lebih ke arah spekulasi gitu, jadi kayak beli saham FOMO gitu karena beli properti apa aja naiknya tinggi. Saya ingat banget dulu ya, teman saya nawarin rumah di Duri Kosambi, luas tuh dulu 110 meter, Cialin. Dia mau jual 350. Saya waktu itu mikir kelamaan, nggak beli, bulan depan ya jadi 700 juta, Ci. Nah, Wow. seserem itu waktu itu properti. Kalau sekarang kan kita nggak ngelihat hype seperti itu ya di harga Mm-mm. properti. Jadi karena nggak ada hype seperti itu, nggak ada tuh yang namanya orang kayak zaman dulu beli properti nggak bisa, nggak boleh milih unit, nggak boleh milih apa, bahkan beli properti dulu diundi gitu ya. Kalau hoki bisa beli, nah, kalau nggak hoki kita ada uang juga nggak bisa beli. Nah, kita belum melihat ke arah tren itu. Tapi memang mungkin untuk residensial ada emiten yang mau, yang sebenarnya tahun depan kalau dia nggak jual aset bisa jadi dia gagal bayar, Ci. Nah, artinya dia harus terpaksa jual aset. Nah, kalau itu ya mungkin teman-teman boleh cari, teman-teman boleh perhatikan karena kalau dia jual aset itu mungkin jadi sentimen yang positif. Jadi walaupun sektornya nggak menarik, selalu ada pilihan yang bisa dipilih karena ada story yang menarik gitu, Jalin. Kalau untuk komersial, ya komersial kita lihat lah ya lahannya lahan mana. Kalau lahannya Mangga 2, Tanah Abang gitu ya, kayaknya masih belum prospektif. Tapi kalau lahannya mall dan mallnya teman-teman tinggal kunjungin aja. Kalau ternyata traffic udah mulai baik, ya harusnya kinerjanya juga membaik. Karena satu lagi, insentif untuk penurunan harga sewa mall itu sebenarnya sudah habis di tahun ini. Jadi itu menjadi sentimen yang positif lah untuk emiten properti yang komersial. Nah, yang paling hot untuk properti jelas lahan industri, nah, Cialin. Jadi Mm-mm. kalau untuk lahan industri, teman-teman bisa lihat indikator FDI, Forex Direct Investment atau Mm-mm. investment dana asing ke Indonesia, itu naiknya begitu besar, Cialin. Kalau dana asing masuk ke Indonesia begitu besar, kan duitnya nggak cuma di transaksiin di bank ya, harus Iya. menjadi suatu bisnis yang real. Namanya Mm-mm. bisnis ya butuh suatu lahan, butuh pabrik, butuh gudang. Nah, artinya itu semua nantinya akan terkonvert menjadi pembelian lahan industri, kurang lebihnya. Jadi, buat sektor properti, saya mungkin lebih paling optimis hanya untuk lahan industri, untuk yang lain enggak. Itu. Oke, kecuali ada story tertentu Kecuali tadi. ada story yang unik ya, kayak tadi yang emiten residensial, nggak bisa bayar utang, dia harus jual aset. Nah, itu kan berbeda. Nggak bisa disamaratakan dengan semua emiten sektor properti. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Teguh Prasetyo. Mm-mm. Kok apa motivasi ketika kemarin loss 100%, kenapa masih berani masuk market? Oh, kalau yang loss 100%, ya satu,
namanya kan spekulasi ya Ci, kalau di situ yang waktu itu main strip R ya tentu harga satu juga itu kan tentu nggak berani main uang gede gitu ya Jalin. Mm-mm. Jadi kalau prinsip saya walaupun saya investor tapi terkadang adalah main yang spekulasi gitu ya, yang saya merasa bahwa kalau menang saya untungnya bisa besar, kalau kalah maka saya siap kehilangan semua dana spekulasi saya. Artinya ketika saya bermain di spekulasi seperti itu, saya hanya menganggarkan uang yang saya siap kalah 100%. Dan ketika kenyataan sialnya saya kalah 100%, ya sudah, take it easy, gitu aja. Sometimes Oke. kita menang, sometimes kita kalah. Sesimpel itu. Yang penting udah siap ya Yang penting dengan sizing. kita udah siap. Jadi pas lagi belum masuk, saya udah siap. Memang saya mempersiapkan diri untuk saya kehilangan uang itu. Baik. Dikirain kita bakalan dapat motivasi yang gimana nih dari Kota Will, ternyata ini dana kenakalan katanya gitu. Ya, nggak bisa dipungkiri lah. Setiap sisi investor tuh selalu ada sisi nakal lah. Mungkin Pak Parahita aja yang benar-benar lurus aja ya, investor yang saya kenal. Yang lain kayaknya ada nakal-nakalnya juga kok. Ada kenakalan remaja ya. Iya. Ada yang nanya Koto Wheels, Baso Sulaiman nanya, kok senangnya trading di saham blue chip apa second liner? Bukan trading sih, Koto Wheels nih, Eh, invest ya. Kalau invest, ya saya sih di saham yang bukan blue chip ya. Sebenarnya saya suka cari saham yang hidden gems, cari saham yang memang nggak terlalu dipantau market, dan itu biasanya jarang ditemukan di saham-saham blue chip. Jadi saya suka saham yang nggak populer, habis saya akumulasi, tahu-tahu jadi populer, ya enak, terima enaknya aja gitu. Iya, Jalin. karena Kalau sering masuk untuk IG story-nya ya. kalau untuk Sebagai trading, misalkan ya, untuk trading ya saham yang mau naik aja sih, simpelnya mau blue chip kan, mau second liner yang bisa naik aja. ada dana trading juga ya, berarti selain dana Hmm, nakal, just for fun lah, Cialin. just for Karena kan fun ya. punya teman-teman yang trader juga. Jadi walaupun saya investor ya bergaul dengan siapa aja gitu ya, Cialin. Jadi ada teman-teman yang trader ya, ya just for fun lah, untuk bergaul dengan mereka gitu. Baik, oke. Untuk menutup perbincangan kita sore hari ini, udah malam sih sebenarnya. Kota Wheels kasih closing statement dong buat teman-teman yang join malam hari ini. Ya, mungkin closing statement sih, ya sebenarnya teman-teman ketika mau itu trader, mau itu investor, ya teman-teman harus mengerti sih kenapa teman-teman beli saham itu. Jangan ikut-ikutan orang gitu ya, karena di market itu mungkin lebih banyak orang yang memiliki maksud nggak baik dibandingkan yang benar-benar tulus gitu ya, untuk yang punya maksud yang baik. Jadi teman-teman sebaiknya benar-benar independen sebelum mengambil keputusan beli ataupun jual, sehingga untuk teman-teman bisa mengambil keputusan yang independen, mau itu trading, mau itu investing, teman-teman harus paham apa yang teman-teman mau beli. Kalau teman-teman nggak paham, maka tidak mengambil keputusan untuk melakukan transaksi itu jauh lebih baik, karena setidaknya uang kita tetap gitu Ci, nggak hilang Iya, gitu ya. betul. Jadi ya teman-teman harus benar-benar independen lah dalam mengambil keputusan investasi gitu ya. Dan kalau memang akhirnya salah ya cut loss lah sebenarnya gitu ya. Nggak ada ya keajaiban teman-teman habis salah terus didoain gitu ya, dibawa doa rosario, dibawain ke dukun mana harga saham naik, ya nggak bisa gitu juga. Cara kita untuk portofolio yang kita naik adalah hanya menempatkan dana kita di dalam investasi ataupun trading di emiten yang tepat aja sebenarnya. Jadi kalau salah ya salah gitu, simple. Kalau salah Iya, ya kalah kayak gitu. salah gitu. Memang agak pahit ya, tapi memang kalau boleh disimpulkan sebenarnya kan judul dari IG Live kita ini taktik keluar dari saham nyangkut dengan selamat. Sebenarnya nggak selamat-selamat amat sih, pasti ada uang kita yang hilang juga kalau Iya, kita cut loss juga ya kok iya. ya. Karena gini, kalau kita salah ya mau selamat gimana, Ci? Kecuali kita mau ngambil 100% perusahaan kita yang salah gitu ya, habis itu kita perbaikin, terus habis itu perusahaannya jadi bagus, ya harga sahamnya terbang. Pertanyaannya, ada nggak yang mau ngambil company itu jadi VSP perbaikin? Kalau nggak ada ya, kalau salah ya salah gitu. Iya benar-benar. Baiklah, thank you so much Kak Towel untuk Thank you, waktunya Cialin. malam hari ini. Ya, Terima kasih udah mau sharing. ya.
Pastinya kita bisa belajar dari pengalaman Kota Wheels dan juga sekali lagi harus tahu apa yang dibeli, lihat valuasinya, lihat kinerjanya. Dan kalau dengar story juga ditelaah lagi apakah ini story-nya memang akan berdampak ke emitennya atau sekedar hype sesaat saja. Betul. Baik, thank you. Thank you, Kota Cialin. Wheels. Ya.